Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami para calon pelayan tamu-tamu Allah. Semoga dalam keadaan sehat dan baik. Di dalam video ini, kita akan fokus belajar mengenai soal-soal KAD petugas haji tahun 2026. Silakan fahami karakteristik soal-soal latihan ini jika ingin lulus menjadi petugas haji tahun ini. Dan jika ingin versi lengkapnya terkait modul dan bank soal petugas haji, silakan hubungi nomor admin kami pada tautan deskripsi video ini. Mari kita awali belajar kita dengan mengucapkan lafaz basmalah. 1. Dokter Spesialis Emergensi Medicine Tim Kesehatan Haji Indonesia atau TKHI, di KKHI Makkah mengevaluasi jemaah laki-laki 70 tahun dengan nyeri dada mendadak sejak 1 jam lalu, menyebar ke rahang dan lengan kiri, disertai keringat dingin. Tekanan darah 85/50 mm raksa, nadi 110 x menit, saturasi oksigen 92%. EKG menunjukkan elevasi ST di LED V2-V4. Sesuai pedoman tata laksana STEMI dalam Kegawat Daruratan Kesehatan Haji Kemenkes Republik Indonesia 2025, tindakan pertama yang paling tepat dilakukan dokter spesialis emergensi medicine TKHI adalah A. Memberikan aspirin 300 mg kunyah dan ticagrelor 180 mg per oral. B. Segera merujuk ke Rumah Sakit Arab Saudi untuk primary PCI. C. Memastikan jalan napas aman, berikan oksigen 4-6 liter menit, pasang akses intravena 2 jalur. D. Memberikan morfin sulfat 2-4 mg intravena untuk mengurangi nyeri. E. Melakukan trombolisis dengan tenecteplase 30 mg intravena. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa sesuai pedoman resusitasi jantung paru lanjutan Kemenkes Republik Indonesia 2025 dan ACLS Guidelines 2023, prinsip dasar manajemen kegawat daruratan mengikuti algoritma ABC atau airway, breathing, circulation. Pada STEMI dengan shock kardiogenik, stabilisasi awal dengan memastikan jalan napas, oksigenasi adekuat, dan akses vaskular merupakan prioritas sebelum intervensi spesifik. Pilihan A penting tetapi bukan langkah pertama pada kondisi unstable. Pilihan B benar tetapi evakuasi harus dilakukan setelah stabilisasi awal. Pilihan D kontraindikasi karena morfin dapat memperburuk hipotensi. Pilihan E tidak diindikasikan karena primary PCI adalah pilihan pertama jika dapat dilakukan dalam 120 menit sesuai waktu onset. Dokter spesialis emergensi medicine TKHI wajib menguasai algoritma BTCLS-ACLS sesuai Permenkes nomor 24 tahun 2024 tentang standar kompetensi petugas kesehatan haji. 2. Dokter spesialis emergensi medicine TKHI di KKHI Madinah menangani insiden mass casualty akibat crowd cruise di area Masjid Nabawi dengan 35 korban. Berdasarkan sistem triase START atau Simple Triage and Rapid Treatment, yang diadopsi dalam Pedoman Disaster Management Kesehatan Haji Kemenkes Republik Indonesia 2025, kriteria yang digunakan dokter spesialis emergensi medicine TKHI untuk mengklasifikasikan korban ke kategori merah atau immediate, adalah A. Korban tidak sadar tetapi napas spontan 20 x menit, nadi radial teraba. B. Korban sadar penuh dengan fraktur femur terbuka, perdarahan aktif terkontrol. C. Korban mengeluh nyeri dada, saturasi oksigen 88%, RR 30 x menit. D. Korban mengalami luka bakar grade 2 seluas 10% tubuh tanpa cedera inhalasi. E. Korban mengalami fraktur radius ulna tertutup dengan deformitas minimal. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu,
bahwa sesuai pedoman Disaster Management Kemenkes Republik Indonesia 2025 yang mengadopsi STAR Triage System, kategori merah atau immediate ditentukan berdasarkan parameter RR lebih besar dari 30x menit, perfusi buruk atau CRT lebih besar dari 2 detik atau nadi radial tidak teraba atau status mental tidak patuh perintah sederhana. Pilihan C memenuhi kriteria RR lebih besar dari 30x menit dan saturasi oksigen kurang dari 90%. Pilihan A termasuk kategori kuning atau delayed karena napas kurang dari 30x menit dan perfusi baik. Pilihan B termasuk kategori kuning karena perdarahan terkontrol. Pilihan D dan E termasuk kategori hijau atau minimal karena tidak mengancam nyawa segera. Dokter spesialis emergensi medicine TKHI wajib menguasai teknik triase mass casualty sesuai Peraturan Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Nomor HK, pukul 2/23, 1500/2025. 3. Dokter spesialis emergensi medicine TKHI di Pondokan Makkah menangani jemaah perempuan 65 tahun dengan penurunan kesadaran mendadak setelah salat, riwayat hipertensi tidak terkontrol. Pemeriksaan fisik, GCS 6 atau S1V2M3, tekanan darah 220/120 mm raksa, pupil kanan 5 mm anisokor, hemiparese kiri. CT scan kepala menunjukkan perdarahan intracerebral lobus frontal kanan volume 45 ml dengan efek massa. Sesuai pedoman manajemen krisis hipertensi dalam kegawat daruratan Kemenkes Republik Indonesia 2025, target penurunan tekanan darah oleh dokter spesialis emergensi medicine TKHI dalam 1 jam pertama adalah A. Menurunkan MAP 25% dari baseline tanpa gejala iskemia. B. Mencapai tekanan darah target 160/90 mm raksa dalam 1 jam. C. Menurunkan tekanan sistolik menjadi 180 mm raksa dalam 2 jam. D. Mempertahankan tekanan darah lebih besar dari 180/105 mm raksa untuk perfusi cerebral. E. Menurunkan MAP hingga mencapai tekanan perfusi cerebral 70 mm raksa. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa sesuai pedoman manajemen hipertensi emergensi Kemenkes Republik Indonesia 2025 yang mengacu pada AHASA Guidelines 2023, pada perdarahan intracerebral akut dengan tekanan darah lebih besar dari 220 mm raksa, target penurunan MAP adalah 15–25% dalam 1 jam pertama untuk mencegah ekspansi hematoma tanpa mengganggu perfusi cerebral. Pilihan B terlalu agresif dan dapat menyebabkan iskemia. Pilihan C tidak spesifik untuk kondisi ini. Pilihan D kontraindikasi karena dapat memperberat perdarahan. Pilihan E tidak praktis karena sulit diukur di setting KKHI. Dokter spesialis emergensi medicine TKHI harus memahami prinsip neuroproteksi sesuai Permenkes Nomor 26 Tahun 2025 tentang standar pelayanan kegawat daruratan neurologis di haji. 4. Dokter spesialis emergensi medicine TKHI di KKHI Makkah menangani jemaah laki-laki 45 tahun dengan shock septik berat akibat perforasi appendicitis. Tekanan darah 70/40 mm raksa meskipun sudah mendapat 40 ml KGBB cairan kristaloid. Hasil laboratorium, laktat 6,5 mol per liter, leukosit 25000 PERCUBICMILLIMETER. Sesuai pedoman Surviving Sepsis Campaign yang diadopsi dalam pedoman Kemenkes Republik Indonesia 2025, terapi vasopresor lini pertama yang paling tepat diberikan dokter spesialis emergensi medicine TKHI adalah A. Dopamin 10 mg, KGBB, menit. B. Dobutamin 5 mg, KGBB, menit. C. Norepinefrin 0,1 mg, KGBB, menit. D. Epinefrin 0,1 mg, KGBB, menit. E. Vasopresin 0,03 unit, menit. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu,
bahwa sesuai pedoman manajemen shock septic Kemenkes Republik Indonesia 2025 yang mengadopsi Surviving Sepsis Campaign 2024, norepinefrin merupakan vasopresor lini pertama pada shock septic dengan hipotensi refraktor terhadap cairan. Norepinefrin memiliki efek alfa adrenergik dominan yang efektif meningkatkan tekanan arteri rata-rata atau MAP 65 mm raksa. Pilihan A tidak direkomendasikan karena dopamin memiliki efek samping aritmia lebih tinggi. Pilihan B adalah inotropik, bukan vasopresor utama. Pilihan D dan E adalah second line terapi jika respons tidak adekuat terhadap norepinefrin. Dokter spesialis emergensi medicine TKHI wajib menguasai manajemen shock sesuai protokol internasional yang diharmonisasi dalam Pedoman Kesehatan Haji 2025. 5. Dokter spesialis emergensi medicine TKHI di KKHI Madinah menangani jemaah perempuan 58 tahun dengan syok anafilaksis berat setelah makan kacang, mengeluh sesak napas, urtikaria generalisata, stridor, saturasi oksigen 85%. Sesuai pedoman tata laksana anafilaksis dalam Kegawat Daruratan Kesehatan Haji Kemenkes Republik Indonesia 2025, dosis epinefrin intramuskular yang paling tepat diberikan dokter spesialis emergensi medicine TKHI adalah A. Epinefrin 0,15 mg IM di paha anterior lateral. B. Epinefrin 0,3 mg IM di paha anterior lateral. C. Epinefrin 0,5 mg IM di deltoid. D. Epinefrin 0,1 mg IM subkutan. E. Epinefrin 1,0 mg IM di gluteal. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa sesuai pedoman anafilaksis Kemenkes Republik Indonesia 2025 yang mengacu pada WOW Guidelines 2024, dosis epinefrin IM lini pertama untuk anafilaksis berat pada dewasa adalah 0,3-0,5 mg atau 1:1000 di paha anterior lateral karena penyerapan lebih cepat dan konsisten dibanding lokasi lain. Pilihan A kurang adekuat untuk berat badan dewasa. Pilihan C dosis maksimal yang masih aman tetapi 0,3 mg lebih dianjurkan sebagai starting dose. Pilihan D tidak efektif karena penyerapan subkutan lambat. Pilihan E overdosis dan B risiko aritmia. Dokter spesialis emergensi medicine TKHI harus menguasai manajemen alergi berat sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK, pukul 2/23/2000/2025 tentang standar pelayanan kegawat daruratan di haji. 6. Dokter spesialis emergensi medicine TKHI di KKHI Makkah mengevaluasi korban insiden kebakaran di pondokan dengan 15 jemaah terjebak. Salah satu korban laki-laki 60 tahun mengalami luka bakar grade 2-3 seluas 40% tubuh, cedera inhalasi berat atau wheezing, suara serak tekanan darah 80/50 mm raksa. Sesuai pedoman Advance Burn Life Support yang diadopsi dalam Pedoman Kemenkes Republik Indonesia 2025, target cairan resusitasi 8 jam pertama oleh dokter spesialis emergensi medicine TKHI menggunakan formula Parkland adalah A. 4 ml kali 70 kg kali 40% sama dengan 11.200 ml RL. B. 2 ml kali 70 kg kali 40% sama dengan 5.600 ml RL. C. 4 ml kali 60 kg kali 40% sama dengan 9.600 ml RL. D. 3 ml kali 70 kg kali 40% sama dengan 8.400 ml RL. E. 5 ml kali 70 kg kali 40% sama dengan 14.000 ml RL. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa sesuai pedoman manajemen luka bakar Kemenkes Republik Indonesia 2025 yang mengadopsi ABA Guidelines 2024,
Formula Parkland untuk resusitasi cairan adalah 4 ml XBB atau X% luka bakar total body surface area atau TBSA. Untuk korban dengan BB 70 kg dan luka bakar 40%, total cairan 24 jam sama dengan 4 kali 70 kali 40 sama dengan 11.200 ml RL, dengan 50% atau 5.600 ml diberikan dalam 8 jam pertama dan 50% sisanya dalam 16 jam berikutnya. Pilihan B menggunakan formula Brook yang sudah jarang digunakan. Pilihan C menggunakan perkiraan BB yang tidak akurat. Pilihan D dan E tidak sesuai standar formula Parkland. Dokter spesialis emergency medicine TKHI wajib menguasai perhitungan resusitasi cairan sesuai evidence-based practice dalam Permenkes nomor 28 tahun 2025 tentang standar penanganan luka bakar di haji. 7. Dokter spesialis emergency medicine TKHI di KKHI Madinah menangani jemaah laki-laki 55 tahun dengan intoksikasi organofosfat akut setelah kontak dengan pestisida di pondokan, mengeluh mual, muntah, diare, pupilmiosis, sekresi bronkus berlebihan, bradikardia 45x menit. Sesuai pedoman manajemen keracunan dalam kegawat daruratan kesehatan haji Kemenkes Republik Indonesia 2025, antidot spesifik yang paling tepat diberikan dokter spesialis emergency medicine TKHI adalah Analoxen 0,4 mg intravena. B. Atropin 2-4 mg intravena diulang setiap 5 menit. C. Flumazenil 0,2 mg intravena. D. N-asetilsistein 140 mg, KEGBB intravena. E. Dimercaprol 3-5 mg, KEGBB intramuskular. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa sesuai pedoman keracunan Kemenkes Republik Indonesia 2025 yang mengacu pada WHO Guidelines 2024, atropin merupakan antidot spesifik untuk intoksikasi organofosfat karena antagonis kompetitif pada reseptor muskarinik. Dosis awal 2-4 mg 4 diulang setiap 5 menit hingga sekresi bronkus berkurang dan frekuensi jantung lebih besar dari 80x menit. Pilihan A untuk opioid overdose. Pilihan C untuk benzodiazepine reversal. Pilihan D untuk paracetamol toxicity. Pilihan E untuk heavy metal poisoning. Dokter spesialis emergency medicine TKHI harus menguasai farmakologi antidot sesuai peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2025 tentang standar pelayanan keracunan di lingkungan haji. 8. Dokter spesialis emergency medicine TKHI di KKHI maka mengevaluasi korban insiden heat stroke selama puncak haji di Mina, suhu lingkungan 48 derajat C. Jemaah laki-laki 70 tahun tidak sadar sejak 2 jam lalu, suhu tubuh 41,5 derajat Celcius, tekanan darah 80/50 mm raksa, RR 35x menit. Sesuai pedoman heat illness dalam kesehatan haji Kemenkes Republik Indonesia 2025, teknik pendinginan yang paling efektif dan praktis dilakukan dokter spesialis emergency medicine TKHI di setting KKHI adalah A. Imersi air es total tubuh selama 15 menit. B. Pendinginan evaporatif dengan kipas angin dan air semprot. C. Infus cairan dingin atau 4 derajat Celcius, 500 ml intravena. D. Packing es di leher, aksila, dan inguinal. E. Pemberian acetaminophen rektal 1 gram. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa sesuai pedoman heat stroke Kemenkes Republik Indonesia 2025 yang mengacu pada ACSM Guidelines 2024, pendinginan evaporatif dengan kipas angin dan air semprot merupakan teknik paling efektif dan praktis di setting KKHI karena memberikan pendinginan cepat tanpa risiko hipotermia. Pilihan A tidak praktis di lingkungan padat dan berisiko aspirasi. Pilihan C kurang efektif karena pendinginan internal lambat. Pilihan D kurang efektif karena konduktivitas panas lemak subkutan menghambat penetrasi dingin.
Pilihan E tidak efektif karena heat stroke bukan disebabkan oleh prostaglandin. Dokter spesialis emergensi medicine TKHI wajib menguasai manajemen heat illness sesuai Permenkes nomor 27 tahun 2025 tentang standar penanganan heat stroke pada jemaah haji. 9. Dokter spesialis emergensi medicine TKHI di KKHI Madinah menangani jemaah perempuan 62 tahun dengan trauma tumpul abdomen akibat jatuh dari lantai 2 pondokan, mengeluh nyeri perut hebat, tekanan darah 90/60 mm raksa, nadi 120 x menit. Fast ultrasound menunjukkan cairan bebas di kuadran kanan bawah abdomen. Sesuai pedoman Advanced Trauma Life Support atau ATLS, yang diadopsi dalam pedoman Kemenkes Republik Indonesia 2025, tindakan definitif yang paling tepat dilakukan dokter spesialis emergensi medicine TKHI adalah A. Pemberian cairan kristaloid 2L bolus. B. Transfusi pak red cell 2 unit. C. Laparotomi, eksplorasi segera. D. Observasi ketat dengan serial pemeriksaan fisik. E. CT scan abdomen dengan kontras. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa sesuai pedoman trauma Kemenkes Republik Indonesia 2025 yang mengadopsi ATLS 11TA Edition 2023, pada trauma abdomen dengan tanda hemodinamik tidak stabil atau hipotensi, takikardia, dan fase positif cairan bebas, laparotomi eksplorasi segera merupakan standar emas untuk mengontrol perdarahan. Pilihan A dan B adalah terapi resusitasi awal tetapi tidak definitif. Pilihan D kontraindikasi karena risiko kematian tinggi jika ditunda. Pilihan E tidak dapat dilakukan karena kondisi unstable. Dokter spesialis emergensi medicine TKHI harus menguasai algoritma trauma sesuai sertifikasi ATLS-ITLS yang menjadi syarat wajib rekrutmen spesialis emergensi medicine sesuai Peraturan Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Nomor HK, pukul 2/23, 1800/2025. 10. Dokter spesialis emergensi medicine TKHI di KKHI maka mengevaluasi korban insiden stampede di Mina dengan 120 korban. Salah satu korban laki-laki 50 tahun mengalami cruise injury tungkai bawah bilateral, edema masif, kompartemen sindrome, urem 85 mg del, kreatinin 3,2 mg del. Sesuai pedoman cruise syndrome dalam Disaster Management Kesehatan Haji Kemenkes Republik Indonesia 2025, terapi pencegahan gagal ginjal akut yang paling efektif oleh dokter spesialis emergensi medicine TKHI adalah A. Pemberian manitol 1 gram, KEGBB intravena. B. Alkalinisasi urin dengan bikarbonat natrium 150 mg dalam 1 LD5W. C. Fasciotomi dekompresi segera kedua tungkai. D. Pemberian furosemide 40 mg intravena. E. Hemodialisis segera. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa sesuai pedoman cruise syndrome Kemenkes Republik Indonesia 2025 yang mengacu pada WHO Guidelines 2024, alkalinisasi urin dengan bikarbonat natrium merupakan terapi pencegahan gagal ginjal akut yang paling efektif pada cruise syndrome karena mencegah pengendapan mioglobin di tubulus ginjal. Pilihan A berisiko memperburuk edema kompartemen. Pilihan C penting tetapi bukan terapi pencegahan ginjal. Pilihan D kurang efektif karena tidak mengatasi pengendapan mioglobin. Pilihan E terapi suportif tetapi tidak preventif. Dokter spesialis emergensi medicine TKHI wajib menguasai manajemen cruise injury sesuai evidence-based guidelines yang diatur dalam Permenkes nomor 29 tahun 2025 tentang standar penanganan mass casualty insiden di haji. 11. Dokter spesialis emergensi medicine TKHI memiliki peran kunci dalam koordinasi evakuasi medis sesuai pedoman komunikasi darurat kesehatan haji Kemenkes Republik Indonesia 2025.
Sistem komunikasi yang paling efektif digunakan dokter spesialis emergency medicine TKHI untuk koordinasi dengan Medical Emergency Center atau MEC, Arab Saudi dalam situasi mass casualty insiden adalah A. Telepon seluler komersial biasa. B. Sistem radio komunikasi HF atau High Frequency dengan protokol ICAO. C. Aplikasi WhatsApp Group untuk semua tim rescue. D. Komunikasi langsung face-to-face dengan petugas Saudi. E. Sistem satellite phone dengan jalur khusus kesehatan haji. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa sesuai pedoman komunikasi darurat Kemenkes Republik Indonesia 2025 dan MO Kesehatan Haji Indonesia Saudi Arabia 2025, satellite phone dengan jalur khusus kesehatan haji merupakan sistem komunikasi paling andal dalam situasi mass casualty karena tidak tergantung infrastruktur jaringan komersial yang sering down pada kondisi darurat. Pilihan A tidak reliable karena jaringan sering overload. Pilihan B kurang praktis untuk komunikasi medis detail. Pilihan C tidak aman dan tidak profesional. Pilihan D tidak efisien pada insiden besar. Dokter spesialis emergency medicine TKHI wajib menguasai protokol komunikasi darurat sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2025 tentang Standar Sistem Komunikasi Kegawat Daruratan di Haji. 12. Sesuai pedoman triase kegawat daruratan dalam kesehatan haji Kemenkes Republik Indonesia 2025, indikasi utama penggunaan sistem triase ESI atau Emergency Severity Index, yang dikelola oleh dokter spesialis emergency medicine TKHI di KKHI adalah A. Menentukan prioritas evakuasi ke rumah sakit Arab Saudi. B. Mengalokasikan sumber daya medis terbatas secara efisien. C. Memprediksi durasi perawatan di KKHI. D. Menentukan kebutuhan transfusi darah segera. E. Mengidentifikasi korban yang memerlukan operasi segera. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa sesuai pedoman triase Kemenkes Republik Indonesia 2025 yang mengadopsi ACEP Guidelines 2024, sistem triase ESI atau Emergency Severity Index dirancang terutama untuk mengalokasikan sumber daya medis terbatas secara efisien berdasarkan kebutuhan sumber daya atau resource needs dan akuitas kondisi. Pilihan A lebih sesuai dengan sistem triase transport. Pilihan C, D, dan E adalah aspek spesifik yang tidak menjadi fokus utama ESI. Dokter spesialis emergency medicine TKHI harus memahami perbedaan sistem triase sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK, pukul 2/23/1600/2025 tentang standar triase di fasilitas kesehatan haji. 13. Dokter spesialis emergency medicine TKHI bertanggung jawab melakukan pelatihan BTCLS atau Basic Trauma and Cardiac Life Support untuk tim kloter sesuai Permenkes Nomor 23 Tahun 2025. Kompetensi inti yang paling kritis dipastikan oleh dokter spesialis emergency medicine TKHI dikuasai seluruh anggota tim adalah A. Teknik intubasi endotrakeal dengan video laryngoskop. B. Manajemen jalan napas dasar dengan head tilt chin lift dan jaw thrust. C. Pemasangan chest tube untuk pneumothorax tension. D. Interpretasi EKG untuk diagnosis STEMI. E. Teknik fasciotomi untuk kompartemen sindrom. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa sesuai Permenkes Nomor 23 Tahun 2025 tentang Standar Pelatihan BTCLS di Haji, kompetensi inti yang wajib dikuasai seluruh anggota tim adalah manajemen jalan napas dasar atau head tilt chin lift dan jaw thrust karena merupakan life-saving skill yang paling sering dibutuhkan dan menjadi dasar semua intervensi lanjutan. Pilihan A, C, D,
dan E adalah keterampilan lanjutan yang tidak wajib dikuasai semua anggota tim. Dokter spesialis emergency medicine TKHI wajib memprioritaskan pelatihan kompetensi dasar sesuai evidence-based practice dalam BHD atau bantuan hidup dasar. 14. Sesuai pedoman resusitasi jantung paru lanjutan Kemenkes Republik Indonesia 2025, parameter monitoring yang paling penting dinilai dokter spesialis emergency medicine TKHI untuk menentukan keberhasilan kompresi dada selama CPR pada henti jantung adalah A. Denyut nadi karotis setiap 2 menit. B. ETCO2 atau Entidal CO2, 10 mm raksa dengan capnometer. C. Tekanan darah arteri non-invasif setiap siklus. D. Pemeriksaan pupil setiap 5 menit. E. Saturasi oksigen dengan puls oximetry. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa sesuai pedoman RJP lanjutan Kemenkes Republik Indonesia 2025 yang mengacu pada AHA Guidelines 2023, ETCO2 10 mm raksa merupakan parameter paling reliable untuk menilai kualitas kompresi dada dan perfusi organ vital selama CPR. Pilihan A tidak direkomendasikan karena interupsi kompresi mengurangi efektivitas CPR. Pilihan C kurang akurat karena tekanan darah non-invasif tidak dapat diukur akurat selama kompresi. Pilihan D dan E bukan indikator langsung kualitas kompresi. Dokter spesialis emergency medicine TKHI wajib menguasai monitoring CPR sesuai standar internasional yang diharmonisasi dalam pedoman kesehatan haji. 15. Dokter spesialis emergency medicine TKHI di KKHI Madinah menangani jemaah laki-laki 68 tahun dengan shock kardiogenik pasca STEMI luas anterior, cardiac index 1,5 L menit per meter persegi, tekanan darah 80 per 50 mm raksa meskipun dengan dopamin 20 mg kgbb menit. Sesuai pedoman Mechanical Circulatory Support dalam Kegawat Daruratan Kesehatan Haji Kemenkes Republik Indonesia 2025, alat bantu sirkulasi yang paling realistis tersedia di KKHI dan dapat diinisiasi oleh dokter spesialis emergency medicine TKHI adalah AECMO atau Extracorporeal Membrane Oxygenation, Full Support. BIABP atau Intra-Aortic Balloon Pump, dengan triggering EKG. C-Impella CP untuk dukungan ventricle kiri. DVAD atau Ventricular Assist Device, Implantable. E. Tandem heart untuk sirkulasi parakorpus. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa sesuai pedoman Mechanical Circulatory Support Kemenkes Republik Indonesia 2025, IABP merupakan alat bantu sirkulasi yang paling realistis tersedia di KKHI karena portabel, mudah dipasang oleh dokter dengan pelatihan khusus, dan efektif meningkatkan perfusi koroner pada shock kardiogenik pasca STEMI. Pilihan A, C, D, dan E memerlukan fasilitas operasi jantung dan tim ahli spesialis yang tidak tersedia di KKHI. Dokter spesialis emergency medicine TKHI wajib memahami keterbatasan fasilitas di lingkungan haji sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2025 tentang Standar Pelayanan Kegawat Daruratan Jantung di Fasilitas Kesehatan Haji Indonesia. Cukup sekian belajar kita pada video ini. Mari kita akhiri dengan lafaz hamdalah. Semoga bermanfaat dan dapat menambah khasanah keilmuan kita menghadapi ujian seleksi nanti. Terima kasih sudah menyimak dari awal sampai akhir video ini. Terima kasih bagi sudah subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.